Sutra Teratai yang menakjubkan bab 12 Dewa Data, Xun Fa Xiang Sutra Teratai episode 1327. Akar kebijaksanaan tidak sama, memasuki jalan secara berbeda-beda. Akar kebijaksanaan daripada para makhluk adalah tidak sama satu sama lainnya, sehingga mereka memasuki jalan secara berbeda-beda. Dalam kondisi buruk maupun baik, dapat mengembangkan jalan untuk membimbing orang-orang dan memberi manfaat pada semua makhluk. Demi jalan, ingin sekali mencari guru, sehingga guru dan murid penuh keselarasan. Inilah merupakan sebuah pertemuan yang sangat langka di dunia ini. Dengan praktik benar sebagai benih sebab menerima buah pencapaian. Harus bersungguh hati. Maka harus kita pahami bahwa akar kebijaksanaan para makhluk itu tidak sama satu sama lainnya, sehingga mereka memasuki jalan secara berbeda-beda. Akar semua makhluk tidak sama. Ada yang akar dan kapasitasnya besar, langsung paham dengan satu petunjuk. Ada yang akar kebijaksanaannya kecil, harus diberitahu berulang kali, atau melalui perumpamaan dan lain-lain. Dengan cara penyampaian ini, yang dipahami mungkin juga hanya 10-20%. Inilah akar yang tidak sama. Kapasitas tidak sama, akar kebijaksanaan juga tidak sama. Ini karena ratusan ribu tabiat buruk para makhluk yang telah terbentuk selama kalpa tak terhingga. Terhadap para makhluk yang banyak, Sang Buddha menyesuaikan dengan kapasitas mereka, memberi pengajaran sesuai kapasitas. Betapa sulitnya. Namun Sang Buddha selalu berharap agar semua orang bisa memasuki pintu kebenaran. Walaupun telah memasuki pintu kebenaran, namun masing-masing orang tetap tidak sama. Tabiat mereka berbeda. Ada yang sangat polos dan dapat melatih diri dengan benar. Apapun yang dikatakan Sang Buddha, saya lakukan. Walaupun saya belum terlalu jelas, namun akan dengan sabar mengikuti yang lain mendengar dharma dan menerima ajaran. Walaupun belum sangat tepat, tapi saya telah memasuki jalan. Saya akan melatih diri dan melatih diri bersama dengan yang lain. Ada orang meskipun sudah memasuki jalan pembinaan diri, namun pelatihan diri akar kapasitasnya tidak begitu baik. Akan tetapi merasa dirinya sangat cerdas. Merasa, saya mengapa begitu lama? Saya masih belum ada kabar. Artinya adalah mengatakan, saya sudah mendengarnya begitu lama. Saya semuanya paham mendengarnya. Mengapa saya masih tidak punya perasaan apapun? Saya masih sama saja. Ketika saya berada di dalam komunitas, juga belum mendengar Sang Buddha menyebut nama saya, menunjukkan di mana kelebihan saya. Mengapa tidak ada? Batin demikian mulai tidak mampu tenang. Model yang sangat ingin memamerkan diri sendiri. Namun akar kapasitas kemampuan diri sendiri merasa akar kapasitasnya sangat tinggi. Namun Sang Buddha terhadap prinsip pelatihan ini tidak memahami maksud yang dibabarkan Sang Buddha. Oleh karena itu, ada orang sangat bersyukur. Ada orang memendam keluhan. Dalam kelompok Sangha, akar kemampuan tidak sama. Ada yang sangat sukacita, sangat berpuas diri, sangat berpengertian. Ada orang tidak berpuas diri. Dalam batin senantiasa ada keluhan. Ini juga ada dalam komunitas Sangha. Inilah kehidupan manusia. Meskipun memiliki tekad yang sama dan memasuki jalan pembinaan diri, akan tetapi sifat manusia adalah berbeda. Banyak sekali perbedaannya, bahkan hanya di tempat pelatihan kecil kita. Kita bisa merasakan ini. Beberapa orang memiliki kecenderungan kebiasaan buruk, sementara orang lain sangat polos. Ini adalah perbedaan, sehingga ada kondisi yang merugikan dan menguntungkan orang lain. Beberapa orang tidak puas dengan segalanya. Setiap kali hal-hal tidak berjalan sesuai keinginan mereka dan bertentangan dengan keinginan mereka, mereka tidak akan gembira dalam praktek pembinaan diri mereka. Untuk yang lain,
semuanya menguntungkan. Jadi mereka sangat puas. Mereka terlibat dalam pembinaan diri hanya demi untuk melatih dirinya. Mereka hanya ingin mendengarkan Dharma. Saat mereka mendengarkan, mereka menyadarinya. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Untuk sebuah organisasi seperti kita, untuk dapat terlibat dalam pembinaan diri, kita semestinya harus amat bersyukur akan hidup yang damai setiap harinya. Dan kita dapat mendengarkan Dharma. Ini adalah kondisi yang menguntungkan. Kita merasa bahwa lingkungan ini sesuai dengan keinginan kita. Ada sebagian orang yang karena merasakan kondisi lingkungan seperti ini sesuai dengan keinginan mereka. Dharma dapat terserap ke dalam batin, sehingga punya cara untuk dapat mengembangkan jalan untuk membimbing orang-orang dan memberi manfaat pada semua makhluk. Melatih diri ke dalam batin harus seperti ini. Dengan setiap tindakan dan setiap ucapan, tidak lain adalah untuk membimbing orang-orang, agar orang-orang dapat merasakan melatih diri, dapat mengikis nafsu keinginan, dan dapat merasa puas dengan apa yang ada. Kondisi lingkungan seperti ini sungguh membahagiakan. Dengan merenungkan kehidupan, keluarga, masyarakat, dan sebagainya. Terlebih setelah memahami bahwa segala sesuatu di dunia adalah tidak kekal. Dunia ini penuh dengan penderitaan. Melatih diri tidak hanya memberi kebaikan pada diri sendiri, pada saat bersamaan dapat memberi manfaat pada orang lain. Diri sendiri dapat memahami Dharma, yaitu dengan tidak melakukan kejahatan apapun dan amalkan segala kebajikan. Ini adalah bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga dapat membujuk orang-orang untuk berbuat kebajikan dan tidak melakukan kejahatan apapun. Hal ini juga telah mengubah banyak kebiasaan buruk orang-orang. Dengan seperti ini dapat mengembangkan jalan untuk membimbing orang-orang dan memberi manfaat pada semua makhluk. Kebajikan kecil yang terakumulasi adalah sebuah organisasi yang indah. Jika setiap orang melakukan kebajikan kecil dan menghargai berkah untuk melaksanakan kewajiban dirinya, melatih perilaku diri sendiri dengan cara seperti ini, dengan sendirinya semua orang akan melihat bahwa ini adalah sebuah organisasi yang sangat harmonis. Ini juga merupakan melatih batin keluar. Inilah yang disebut dengan melatih diri. Oleh karena itu, ada orang demi jalan ingin sekali mencari guru. Mencari guru memilih untuk melatih diri. Kita tidak boleh hanya mencari bangunan yang bagus, lalu merasa tubuh kita akan damai. Apakah dapat membuat kita tenang? Bangunan memungkinkan tubuh fisik kita untuk menjadi damai, tetapi yang membawa kedamaian dalam batin kita adalah Dharma. Kita melakukan pelatihan diri agar dapat memperoleh Dharma, supaya kita dapat memahami Dharma dan mengetahui bagaimana hidup di dalam kehidupan kita. Bagaimana bertindak dan bersikap, menangani konflik antar sesama. Ketika kita berada di kerumunan orang banyak, harus menggunakan kesempatan saat berada di antara orang banyak ini untuk mengasah karakter kita. Di masa lalu, kita menjalani kehidupan keduniawian. Keduniawian seperti setiap saat selalu membandingkan diri kita dan mempermasalahkan orang lain. Inilah yang selalu dilakukan orang pada umumnya. Setelah melakukan pelatihan diri, baru mengerti untuk tidak mempermasalahkan orang lain. Dan sebaliknya kita bersumbangsi dalam setiap hal. Ini artinya setelah mengetahui prinsip kebenaran, kita berusaha mencari dan membawa kedamaian ke dalam batin kita. Kita harus mendengar Dharma dan memahami prinsip kebenaran. Maka sedikit demi sedikit batin kita menjadi damai. Tubuh dan batin kita akan menjadi damai. Inilah bentuk pelatihan diri yang kita inginkan. Maka demi jalan ingin sekali mencari guru. Ini adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu,
Guru dan murid penuh keselarasan. Kita harus mencari guru seperti itu, yang dapat mewariskan dharma semacam itu kepada kita. Walaupun seorang raja dapat menikmati hidup penuh kesenangan, tetapi dia mengira bahwa kehidupan manusia singkat dan hanya sementara saja. Walaupun di masa itu usia hidup manusia tak terbatas, di masa usia hidup manusia yang sangat panjang. Tetapi dengan tingkat kebijaksanaan raja, dia mengira bahwa walaupun usia hidup sangat panjang, tetapi akan ada masa berakhirnya juga. Walaupun raja memiliki sebuah kerajaan dengan wilayah yang luas, kerajaan yang makmur, dengan rakyat yang patuh akan kehendaknya, tetapi dia merenungkan dalam batin dan berpikir, dari mana asalnya kehidupan manusia? Mengapa ada kehidupan manusia seperti ini? Hukum alam dalam kehidupan manusia. Prinsip dari kehidupan. Yang paling penting adalah, selain dari kehidupan manusia, apakah ada prinsip yang tak lekang oleh waktu, yang dapat membuat kita bukan hanya menjadi makhluk awam saja. Manusia urusan materi, seharian hanya melewati kehidupan seperti ini. Semestinya terdapat esensi dan ajaran di dalam alam semesta ini. Oleh karena itu, raja sangat ingin mencari dharma yang demikian. Kehidupannya urusan besar negaranya, dan semua kesenangan dan materi yang dimilikinya sepenuhnya dilepaskan. Ingin sekali mencari guru. Untuk mencari jalan haruslah mencari guru dengan sangat tulus hati. Memasang pengumuman untuk mencari orang, merekrut orang yang memiliki ajaran yang khusus. Bukan ajaran duniawi, tapi ajaran yang dapat melampaui dunia. Prinsip kebenaran yang halus dan menakjubkan. Inilah yang dia cari. Jadi raja memasang pengumuman merekrut seorang pertapa, yaitu orang yang membina diri, yang memahami adanya prinsip kebenaran yang sedemikian mendalam dan menakjubkan di dunia. Dia pertapa dengan penuh percaya diri, datang ke istana berkata kepada raja, "Saya memiliki dharma menakjubkan. Jika Anda dapat menuruti kehendak saya pasti akan mengajari Anda." Hanya itu saja yang dikatakan. Demi sebuah jalan, raja ingin sekali mencari guru. Dia tak bisa memilih di mana dia akan tinggal. Dia hanya dapat pergi mengikuti pertapa itu, hutan dan tempat pelatihan yang sederhana. Dia juga bersukacita menerimanya. Di tempat itu, raja menyediakan segala keperluan untuk pertapa. Raja yang agung tetapi bersedia merendahkan dirinya, mengikuti guru ini, seperti budak atau pelayannya. Pelatihan diri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Menuruti perintah dari guru, kita sudah membahasnya kemarin. Meskipun tubuhnya digunakan sebagai tempat tidur atau kursi, dia juga bersedia. Bersedia berkorban seperti ini. Maka guru dan murid, terdapat seorang guru yang bersedia mewariskan dharmanya. Meskipun melewati waktu yang sangat lama, belum memperoleh dharma apapun, akan tetapi rela. Rela artinya demikian dia bersumbangsi. Dengan sendirinya disebut guru dan murid penuh keselarasan. Guru yang demikian, permintaan guru sangat banyak, namun belum memberikan apapun kepada muridnya. Akan tetapi, murid ini begitu rela. Demikian bersumbangsi untuk gurunya. Bersumbangsi demi memohon dharma. Waktu yang demikian lama, rela berada di tempat seperti ini. Rela berada di alam manusia yang demikian. Di antara guru dan murid, beliau dapat terus bertahan. Bertahan di waktu yang lama. Bertahan di lingkungan pelatihan diri yang demikian. Bertahan untuk menerima perintah dari manusia dan hidup sengsara. Beliau bersedia. Maka ini merupakan sebuah pertemuan yang sangat langka di dunia ini. Dengan praktek benar sebagai benih sebab menerima buah pencapaian. Ini adalah melatih diri.
Ternyata ini disebut melatih diri. Maka beliau sedang melakukan praktek benar. Dengan demikian harus menapaki jalan bodhisattva, karena beliau ingin menyempurnakan praktek 6 paramita. 6 paramita harus mampu untuk bersumbangsi. Bersumbangsi adalah upaya berdana, menggunakan tubuhnya untuk mengikuti perintah. Bekerja keras tanpa mengeluh untuk berdana, dan juga mendengar perkataan guru. Menerima dengan patuh, ini adalah memegang sila. Waktu yang panjang dan lama, tidak perhitungan, ruang yang sangat sederhana. Beliau juga merasa puas menerima tugas yang demikian. Derita yang demikian, beliau juga bersedia. Waktu, tempat, dan hubungan antar manusia yang demikian. Beliau sangat giat dan bersemangat untuk mencapai jalan tersebut. Beliau harus bertahan, harus mampu bertahan. Fokus sepenuh hati untuk memohon kebenaran. Sebenarnya dia telah berada di dalam jalan kebenaran. Pikiran berkonsentrasi, samadhi. Dia telah mencapai samadhi dan konsentrasi sepenuh hati. Ini adalah mencapai kekuatan konsentrasi dan kebijaksanaan. Ini adalah lingkungan para praktisi. Dia mencapai semua ini tanpa disadarinya. Buddha ingin kita mengetahui bahwa akar kebijaksanaan para makhluk berbeda. Ada yang diantaranya tidak tertahankan di lingkungan seperti itu. Dan dalam waktu yang lama mereka akan merasa, kenapa saya tidak mendapatkan apa-apa? Sebenarnya di dalam kondisi lingkungan seperti ini, jika kita dapat menghayatinya dengan segenap hati, memahaminya, mendengarkan dharma sepenuh hati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara manusia, kerumunan orang banyak, kehidupan masing-masing, tabiat masing-masing orang berbeda-beda. Kita dapat saling mengasah di antara orang-orang yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Tidak menggerakkan pikiran, batin tidak bergejolak. Ini juga adalah pelatihan diri. Namun kita sendiri tidak menyadarinya. Memasuki jalan sedang membina diri, baik pada kondisi buruk maupun baik. Bukankah kita telah melakukannya? Tubuh kita benar-benar melakukan pelatihan diri. Mendengar dharma dan jalan kebenaran. Di jalur jalan ini kita mematuhi aturan dan sila. Apakah kita telah melakukannya? Ketika kita sedang menegakkan aturan dan sila dengan sendirinya tanpa menyadari, orang akan melihat apa yang sedang kita lakukan. Mendapatkan pujian orang, mendapatkan keyakinan orang. Ini juga adalah mengembangkan jalan untuk membimbing orang-orang dan memberi manfaat pada semua makhluk. Baik itu adalah pujian ataupun keyakinan dari sesama praktisi, maupun orang luar yang melihat lingkungan seperti ini. Melihat para praktisi seperti ini, mendengarkan dharma dan memahaminya. Kemudian dapat menceritakan kepada orang lain. Dengan demikian juga dapat membimbing orang. Apakah kita sendiri sudah melakukan demikian? Bila kita hanya terus mengejar sasaran yang terlalu tinggi, hanya terus berjuang untuk memiliki ketenaran dan status, ini benar-benar tidak menghayati dharma dengan sepenuh hati. Sebelum kita mencapai praktik benih, kita akan selamanya berada di tingkat makhluk awam. Tanpa mengikuti praktek benih dari jalan bodhisattva, ini kita sendiri tidak merasakannya, sehingga kita harus benar-benar bersungguh hati. Berhubung kita setiap saat melatih diri dalam organisasi ini, semuanya dalam pelatihan diri. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Buddha menggunakan konsep sebab akibat kehidupan sebelumnya dan hukum karma di antara sesama manusia dengan permasalahan dan wujud untuk menjelaskan kepada kita agar kita memahaminya. Dewadatta saat ini adalah praktisi guru di masa lampau itu. Buddha Sakyamuni yang sekarang adalah raja di masa lampau. Jalinan jodoh mereka adalah demikian. Sekarang raja itu telah mencapai kebuddhaan.
amat banyak membimbing dan menyadarkan para makhluk. Devadatta ini kemudian menjadi murid Buddha dan selalu mengejar sasaran terlalu tinggi. Dia mencari ketenaran dan keuntungan, ingin melampaui reputasi dan kebajikan dari Buddha. Namun kebajikannya sendiri masih belum cukup. Bagaimana dia bisa melampaui reputasi Buddha? Ini adalah melatih diri. Kita sendiri tidak memahami diri kita sendiri. Ini adalah kebiasaan yang dimiliki oleh setiap orang. Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Jadi raja itu tidak membangkang maksud keinginan dari guru. Tidak membangkang maksud keinginan dari guru, dia memandu di depan dan menjaga di belakang, mematuhi ajaran guru. Jalan itu dia mulai mengikuti praktik guru. Jalan ini, bagaimana guru mengajarnya? Dia akan menerima apapun yang diajarkan guru. Guru ingin dia melakukan apa, dia akan mematuhinya. Tidak membangkang pada maksud keinginan dari guru, dia memandu di depan dan menjaga di belakang. Mematuhi ajaran guru, pasti mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang dilakukan guru. Tetap bersabar tanpa pernah menunjukkan ketidaksenangan. Mengorbankan tubuh untuk memupuk jiwa kebijaksanaan demi mencari ajaran dari kendaraan besar. Sutra teratai yang tiada tara, layaknya bunga teratai yang muncul dari dalam lumpur, sehingga pasti mendengarkan perkataan dan mengikuti apa yang dilakukan guru. Apapun yang dikatakan dan diinginkan guru harus dituruti. Apapun yang gurunya minta dilakukan, dia akan mematuhi. Harus sangat hormat dan patuh. Beliau hanya bisa tetap bersabar tanpa pernah menunjukkan ketidaksenangan. Harus sangat sabar tanpa ada keluh kesah dan penyesalan, sehingga mengorbankan tubuh untuk memupuk jiwa kebijaksanaan. Mengorbankan tubuhnya, berkorban untuk pertapa ini. Sesungguhnya waktu demikian berlalu. Berkorban dalam waktu dan ruang yang demikian sebetulnya adalah untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya. Sehingga demi mencari ajaran dari kendaraan besar, ini adalah demi mencari ajaran dari kendaraan besar. Sehingga sutra teratai yang tiada tara, layaknya bunga teratai yang muncul dari dalam lumpur. Walaupun bersumbangsi seperti ini, sungguh kehidupan yang amat hina. Akan tetapi seperti telah masuk ke sutra teratai yang menakjubkan. Seperti bunga teratai yang muncul di tengah lumpur. Ini sudah termasuk pembinaan diri. Tidak ada lagi dharma yang perlu diajarkan kepadanya. Sesungguhnya ini adalah kondisi yang menguntungkan. Praktisi pembinaan diri yang bisa menerima kondisi ini tetap akan bersyukur walaupun ditempa sedemikian rupa. Tidak mengeluh atau menyesal. Dengan kata lain, bersumbangsi hanya demi untuk menutrisi jiwa kebijaksanaannya. Dia sendiri tahu demikian adanya. Inilah ajaran dari Dharma kendaraan besar. Di dalam kehidupan kita, setiap saat dan kapanpun, bukankah sepanjang waktu kita senantiasa menjalankan ajaran kendaraan besar? Jadi kita seharusnya benar-benar harus menggenggam waktu, berurusan dengan orang lain dan segala permasalahan. Setiap pikiran muncul di dalam batin, bukankah selalu dalam pelatihan diri? Jadi ini adalah ajaran kendaraan besar, sutra teratai yang tiada tara. Seperti bunga teratai yang muncul dari dalam lumpur, harus memiliki lingkungan seperti ini. Lingkungan yang penuh lumpur, bunga teratai ini baru bisa mekar dengan indah. Dengan prinsip yang sama, perlu adanya lingkungan yang sengsara ini, barulah bisa muncul pelatihan dari praktek sebab bodhisattva. Jadi orang yang punya tekad kuat akan mampu bertahan dari cobaan berat. Ya, seperti inilah. Bagaimana kita mengasah dan melatih ketekunan. Perlu diasah seperti ini baru bisa ada pencapaian. Jadi, naskah di depan mengatakan demikian. Pada ketika itu, Bhagawan karena ingin mengemukakan kembali maksudnya, berkata dalam bentuk syair. Aku teringat pada banyak kalpa dulu, demi mencari Dharma Agung,
Meskipun aku adalah seorang raja di dunia, aku tidak pernah serakah akan kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Aku memukul genta dan mengumumkan ke 4 penjuru. Barang siapa yang memiliki dharma agung dan bisa menjelaskannya kepadaku, aku akan menjadi budaknya. Sutera Teratai bab 12 Dewa Data. Karena naskah ini sangat penting, maka diulang kembali. Aku teringat pada banyak kapa dulu demi mencari dharma agung. Meskipun aku adalah seorang raja di dunia, aku tidak pernah serakah akan kenikmatan dari 5 nafsu keinginan. Aku memukul genta dan mengumumkan ke 4 penjuru. Barang siapa yang memiliki dharma agung dan bisa menjelaskannya kepadaku, aku akan menjadi budaknya. Saya sendiri mengatakan demikian. Asal bisa memberikan dharma kepada saya, bahkan bila saya dijadikan sebagai budaknya, saya juga akan rela. Ini adalah kondisi yang ditawarkan. Jadi bersedia bersumbangsi seperti demikian. Naskah sutra selanjutnya ini mengatakan, ketika itu, Pertapa Asita datang dan berkata kepada Raja Agung, aku memiliki dharma yang halus, menakjubkan dan langka di dunia ini. Sekiranya engkau dapat melatihnya, maka aku akan membabarkannya kepadamu. Sutra Teratai bab 12 Dewa Data. Bagian naskah sutra ini melanjutkan dari sebelumnya. Mengapa seperti ini? Ketika itu Pertapa Asita datang dan berkata kepada Raja Agung. Kemudian muncullah petapa ini. Karena Raja hanya ingin mencari dharma, Raja bersedia menjadi budak. Pertapa ini sangat sombong dan angkuh. Mengandalkan dirinya pernah pelatihan diri, mendatangi Raja untuk menyampaikan. Petapa ini berkata, aku memiliki dharma yang halus. Dharma ajaranku sangat halus, adalah ajaran agung yang melampaui dunia. Ajaran agung yang sangat menakjubkan, sehingga sangat langka. Jika Anda bisa benar-benar orang yang ingin melatih diri, maka saya bersedia mengajarkan ajaran ini kepadamu. Artinya adalah, jika Anda bersedia mengikuti keinginan saya, benar-benar ingin melatih diri, maka dengarkanlah kata-kataku. Naskah sutra sebelumnya, prosa mengatakan, tidak melawan kehendakku, harus mengikuti ajaranku. Sungguh-sungguh berlatih, pastikan Anda melakukannya, maka saya akan mengajari Anda dharma. Sekarang ini kembali mengulangi. Aku memiliki dharma yang halus, menakjubkan dan langka di dunia. Dharma yang halus dan menakjubkan adalah yang ditegakkannya, sungguh langka di dunia. Prinsip kebenarannya melampaui 4 agama, makanya dinamakan kendaraan besar. Makna ajarannya berisi kendaraan tunggal, makanya disebut sebagai dharma menakjubkan. Aku memiliki dharma yang halus, menakjubkan dan langka di dunia. Pertapa berkata, dharma ini yang saya miliki, yang saya pertahankan sangat langka. Hanya saya seorang yang memilikinya. Saya memiliki dharma yang halus, menakjubkan dan langka. Ajaran saya melampaui 4 agama, adalah ajaran kendaraan besar. Bukan ajaran biasa, adalah yang telah melampaui 4 agama. Sebelumnya telah dibahas tentang 4 agama, yaitu Ekotaragama, Madhyamagama, Dirgama, dan Samyuktagama, yang berarti semua ajaran di dunia adalah ajaran kendaraan kecil. Ajaran saya telah melampaui dharma kendaraan kecil, disebut dharma kendaraan besar. Dharma kendaraan besar saya mencangkup segalanya, sehingga menjadi kendaraan tunggal. Oleh sebab itu dinamakan dharma yang menakjubkan. Inilah yang ada di pikiran Pertapa. Hanya dia yang mampu memahami, mampu mengajar tentang kendaraan besar, dapat mencakup semua prinsip-prinsip dharma besar yang menakjubkan dan halus. Sekiranya engkau dapat melatihnya, maka aku akan membabarkannya kepadamu. Sekiranya seseorang dapat melatihnya, maka dia akan membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan kepadanya. Terlebih dahulu akan memilih orang yang mampu menerimanya. Sekiranya engkau dapat melatihnya,
maka aku akan membabarkannya kepadamu. Jika engkau dapat melatihnya, melatih di sini maksudnya jika dapat bersabar dan menerima keinginanku, jika dapat berbuat sesuai dengan keinginanku, maksudnya jika dapat bersabar dan mau menerima perintahku. Apa yang saya perintahkan bila semuanya dapat diterima dengan sabar, ini yang disebut sebagai praktisi pelatihan diri. Bersedia melalui kesengsaraan, bersedia menderita, bersedia bekerja keras. Jika Anda bersedia, inilah yang disebut melatih diri. Aku akan membabarkannya kepadamu. Kita harus tahu, melatih diri itu sangat sulit. Jika Anda bersedia, aku akan membabarkannya kepadamu. Membabarkan dharma yang halus dan menakjubkan. Ini artinya adalah terlebih dahulu akan memilih orang yang mampu menerimanya. Raja ini menganggap pertapa ini sedang memilih orang yang mampu menahankan kesabaran. Barulah akan membabarkan kepadanya. Raja beranggapan bahwa saya mampu bertahan. Saya bisa menerimanya. Menerima segala kesengsaraan dan penderitaan. Saya sanggup menahankannya. Maka dengan demikian bisa mendapat pembabaran dharma dari pertapa. Maka itu para makhluk yang dapat memahami dharma adalah dengan melihat pada hal buruk yang tampak. Akar kebijaksanaan daripada para makhluk adalah tidak sama satu sama lainnya, sehingga mereka memasuki jalan secara berbeda-beda. Dalam kondisi buruk maupun baik, dapat mengembangkan jalan untuk membimbing orang-orang dan memberi manfaat pada semua makhluk. Dari itu, tahu kalau menampakkan hal-hal buruk adalah supaya jangan sampai memunculkan pikiran benci atau niat jahat. Memasuki jalan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui praktek benih dari bodhisattva, sehingga dapat keluar dari debu dan pasir. Buddha menjalankan 6 paramita dan mencari pencapaian kebodhian, seperti yang kita sebutkan sebelumnya. Akar kebijaksanaan daripada para makhluk adalah tidak sama satu sama lainnya. Ada kondisi yang buruk, ada kondisi yang baik. Kita harus memahami bahwa pembinaan diri juga meliputi kondisi yang buruk. Bila ada kondisi buruk, kita harus rela menerimanya. Ini adalah agar dapat mengembangkan jalan untuk membimbing orang-orang dan memberi manfaat pada semua makhluk. Tujuan dari raja adalah demi manfaat bagi dirinya sendiri. Namun beliau juga rela untuk mengabdi pada para makhluk. Jadi beliau tahu kalau menampakkan hal-hal buruk adalah supaya jangan sampai memunculkan pikiran benci atau niat jahat. Beliau tahu akan kondisi ini, bahwa dia menggunakan kondisi yang buruk dan jahat ini untuk menyiksanya. Beliau membiarkan seorang praktisi untuk memperlakukannya seperti ini, sehingga beliau bisa terbebas dari pikiran benci dan tidak memunculkan niat jahat. Jadi, memasuki jalan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui praktek benih dari bodhisattva. Ini harus dilakukan. Bodhisattva mesti memasuki jalan. Untuk memasuki jalan, kita harus menjalankan praktek bodhisattva. Sedangkan sebab dari praktek bodhisattva mencakup banyak pelatihan diri. Di dunia ini ada banyak cobaan, kerisauan, dan kekotoran batin. Setiap cobaan adalah agar kita bisa melenyapkan kerisauan yang seperti butiran debu. Kalau kita bisa melewati setiap cobaan, sehingga kita dapat keluar dari debu dan pasir dari kerisauan. Ini adalah proses yang harus ada dalam jalan bodhisattva. Kita memiliki kegelapan batin. Kita memiliki kerisauan. Kondisi luar, kita tidak mampu untuk menerimanya. Lalu akan menimbulkan kerisauan. Jadi kegelapan batin dan kerisauan semuanya adalah berasal dari batin. Debu dan pasir kerisauan batin begitu banyak. Kerisauan dan kegelapan batin yang kasar dan halus di dunia manusia tumpang tindih begitu banyak. Bodhisattva masih harus menghadapinya. Jadi ini adalah praktek benih bodhisattva. Agar dapat mempraktekkan jalan bodhisattva hingga sampai pada kondisi kebuddhaan, kondisi yang bagaimanapun tidak akan membuat batin kita timbul gejolak.
Tidak ada pikiran yang timbul dan pikiran yang tergerakkan. Batin selalu dalam keadaan damai dan stabil. Walaupun menerima begitu banyak penderitaan karena siksaan, tetapi tidak menimbulkan pikiran benci dan jahat. Ini adalah memasuki jalan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui praktek benih dari bodhisattva, sehingga dapat keluar dari debu dan pasir. Barulah bisa mencapai tahapan buah keberhasilan. Ini disebut menjalankan 6 paramita dan mencari pencapaian kebodian. Adalah hanya demi sebuah pencerahan. Ingin pencerahan akan kebenaran sejati dari segala sesuatu di langit, bumi, dan alam semesta adalah untuk mencapai perpaduan dengan langit dan bumi. Pencerahan seperti itu inilah benih yang akan dilatih oleh bodhisattva. Harus memberinya siksaan yang sangat besar. Menyiksanya agar batinnya tidak memiliki dendam, tidak timbul niat buruk. Ini adalah tingkat pelatihan diri yang tinggi dan sulit. Ini adalah mengenai bagaimana kita melatihnya. Naskah sutra selanjutnya mengatakan lagi, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Pertapa, hatiku membangkitkan perasaan sangat gembira. Serta-merta aku mengikuti Pertapa itu, menyediakan semua kebutuhannya, mengumpulkan kayu bakar, buah, dan labu, menyajikannya secara hormat pada waktu yang tepat. Dikarenakan pikiranku menyimpan dharma menakjubkan, tubuh dan batin tak kenal malas atau lelah. Sutra Teratai bab 12 Dewadatta. Oleh karena itu, ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Pertapa, dia sangat memahami dan berkata, saya bersedia menjadi pelayan yang melayani. Pertapa harus berkata, apabila kamu bersedia untuk melatih diri, maka ikuti kesabaranku. Inilah bagaimana mereka menyesuaikan keinginan mereka. Saat raja mendengar kata-kata Pertapa, kata-kata dari Pertapa, Pertapa berkata, saya memiliki dharma menakjubkan. Raja pun bersuka cita dan berjalan mengikuti Pertapa, pergi untuk menyediakan semua kebutuhannya. Apapun yang Pertapa ingin raja lakukan, raja akan melakukannya. Tidak peduli bagaimana Pertapa mempersulitnya, menyiksanya, raja dapat menahannya. Raja sangat senang dan bersuka cita, melompat kegirangan. Raja melayani dan memenuhi kebutuhan Pertapa. Raja dapat memenuhi keinginan Pertapa, apapun yang dikehendaki oleh Pertapa, raja dapat memenuhinya. Mengumpulkan kayu bakar, buah, dan labu, menyajikannya secara hormat pada waktu yang tepat. Labu adalah melon, termasuk jenis sayuran. Semua kebutuhan diberikan pada waktu yang tepat. Buah dari pohon dinamakan buah, seperti buah persik dan buah plum. Buah dari tumbuhan dinamakan labu. Jadi mengumpulkan kayu bakar, buah dan labu menyajikannya secara hormat pada waktu yang tepat. Seperti inilah membina diri. Adalah mengumpulkan kayu bakar, yaitu memungut kayu bakar. Memungut kayu bakar untuk apa? Untuk masak 3 kali. Juga ada buah, yaitu hendak memetik buah ataupun labu. Kundur ini adalah sejenis labu. Kundur ini adalah labu. Jenis sayur-sayuran seperti labu dan oyong. Ini semua dinamakan labu. Buah adalah yang memiliki benih. Yang ada benih, berbagai macam buah dan lain-lain. Dia memiliki bibit, ini dinamakan buah. Jika jenis sayur dan banyak lagi jenis kundur, semuanya dinamakan labu. Artinya adalah memetik buah ataupun sayuran, buah labu dan sejenisnya, melon, jenis oyong, kubis merah terong, dan lain-lain. Semua ini disebut labu. Semua kebutuhan diberikan. Semua yang dibutuhkan. Barang yang bisa dimakan. Apakah itu buah atau jenis sayuran? Dia membuat Pertapa sangat puas. Diberikan pada waktu yang tepat, semuanya bisa membuatnya sangat puas. Ingin makan apa, maka dia berikan yang diinginkan. Jadi buah dari pohon dinamakan buah, seperti buah persik dan buah plum. Buah persik, buah plum, dan lain-lain ini adalah buah yang memiliki biji.
Selanjutnya, buah dari tumbuhan dinamakan labu. Yang berumput adalah sayuran, melon, dan lain-lain. Yang lebih berumput ini dinamakan labu, barang-barang kebutuhan hidup. Dia bisa menyediakannya dengan berlimpah. Dikarenakan pikiranku menyimpan dharma menakjubkan, tubuh dan batin tak kenal malas atau lelah. Selama kalpa tak terhingga sebanyak butiran debu, pikirannya menyimpan keinginan untuk mencari dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Dari kehidupan ke kehidupan tak kenal malas atau lelah. Kemudian, dikarenakan pikiranku menyimpan dharma menakjubkan, tubuh dan batin tak kenal malas atau lelah. Satu hati dan satu niat dia adalah untuk mencari dharma menakjubkan. Sehingga selama kalpa tak terhingga sebanyak butiran debu, pikirannya menyimpan keinginan untuk mencari dharma menakjubkan dari kendaraan besar. Dari kehidupan ke kehidupan tak kenal malas atau lelah. Tidak bermalas-malasan. Ini adalah selama kalpa tak terhingga sebanyak butiran debu. Tekad untuk mencari dharma menakjubkan tidaklah melupakannya. Perjalanan waktu yang panjang, demikian prosesnya. Sebelumnya telah disampaikan, waktu yang sangat lama. Ini proses Buddha melatih diri. Suatu kali ada seorang di antara murid yang merasa heran. Selalu mendengar Buddha mengatakan, waktu yang lama, kalpa tak terhingga sebanyak butiran debu. Waktu yang begitu lama sebenarnya berapa panjang? Dia datang bertanya kepada Buddha. Buddha mengatakan padanya, ini adalah sangat-sangat lama. Tiada akhirnya. Sangat lama tidak dapat dijelaskan. Murid ini bertanya lagi padanya, bisakah dibuat perumpamaan supaya kita tahu? Buddha mengatakan bisa. Diperumpamakan supaya kamu tahu. Bagaimana diumpamakan? Buddha mulai mengatakan, umpama sebuah batu yang besar, sangat besar. Ukuran batu ini begitu besar dan lebar. Jari-jarinya lebih dari 40 yojana. Lalu ada seorang menggunakan baju yang dipakainya. Baju ini seperti kain katun halus, sangat ringan dan tipis. Kain sutra demikian dikibasnya. Lewat 3 tahun kibas sekali lagi. Kibas terus-menerus, kibas sampai batu itu terkikis. Kalpa ini, waktu ini tak ada akhirnya. Apakah kamu mengerti? Murid ini mengatakan, oh saya mengerti. Singkat kata, kalpa tak terhingga sebanyak butiran debu, waktu tanpa akhirnya. Benar, waktu adalah demikian prosesnya. Sehingga kita melatih diri adalah juga demikian. Membangkitkan tekad dan membangun ikrar. Tidak akan melupakan tekad awal. Tekad yang bertahan lama, Buddha Sakyamuni juga demikian. Dengan tekad yang abadi, datang ke dunia. Dari kehidupan ke kehidupan tidak melupakan tekad awalnya, yaitu mencapai kebuddhaan, membabarkan dharma, menolong dan membimbing para makhluk, membuat prinsip kebenaran sejati bisa dipahami setiap orang, juga sampai setiap orang bisa melakukan tindakan nyata. Setiap orang bisa tercerahkan seperti Buddha, bersatu dengan langit dan bumi. Sifat tersadarkan ini diasah keluar. Inilah harapan Buddha, yaitu selama kalpa tak terhingga sebanyak butiran debu, ini adalah dikarenakan pikiranku menyimpan dharma menakjubkan. Tubuh dan batin tak kenal malas atau lelah. Ini adalah tidak melupakan tekad awal. Ini yang harus kita senantiasa lebih bersungguh hati.